Halo Sobat Span Six, kembali lagi di YouTube channel SMP Negeri Surabaya di sesi Gen 6 Care. Kembali lagi juga bersama aku Naina, dan di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena telah membanggakan nama SMP Negeri Surabaya di tingkat nasional. Kita kedatangan tamu yaitu Melta Anindya Indriawati. Halo Melta. Halo. Gimana Melta kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kemarin abis menang ya? Ya, Lomba apa itu? lomba OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Wah, keren banget. Kamu dapat gold medal ya? Iya, puji Tuhan. Selamat ya, Melta. Kasih. Kasih tangan lagi dong buat Melta. Ini aku dapat browser kamu, ada Ship Coordinate Detection Box atau PONIX. Iya. Apa ini? Jadi itu semacam black box tapi ditujukan untuk nelayan tradisional. Jadi nelayan yang mencari ikannya itu ikan-ikan kecil kayak rajungan, yuyu, kepiting gitu. Wah, keren banget. Terus gimana sih awal ceritanya kamu ikut OPSI nih? Awal ceritanya dari aku kelas 8 bulan Maret. Nah itu kan OPSI dibuka tuh awal Maret. Udah ada sosialisasi. Dan pendaftarannya tuh 21 Maret sampai 30 April kalau gak salah. Nah di situ OPSI itu terbuka untuk SMP dan SMA. SMP sendiri ada 3 bidang kan. Ada IPAL, ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya, sama ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Nah aku ini ikut yang IPTR, teknik dan rekayasa. Jadi aku submit itu di tanggal 29 April. Jadi itu cuman baru proposal penelitian. Jadi kayak kamu mau bikin apa, idemu kayak gimana, nanti selanjutnya kalau misalnya diterima, dibuatnya seperti apa nih bentuknya, produknya gitu kan. Terus kita nunggu hasil dari Jakarta, kalau kamu boleh melanjutkan atau tidaknya sama seleksi administrasi waktu itu. Nah awal bulan Mei itu udah ada pengumuman dan ternyata dilanjutkan. Kamu boleh melanjutkan penelitian ini. Jadi aku tuh penelitian dari Mei sampai September, pertengahan September. Terus pertengahan September tuh udah mulai nulis laporan penelitiannya. Jadi apa hasilnya, terus kesimpulannya sama pengembangan alat ini tuh nanti gimana. Dari September itu kita nunggu penjurian untuk diambil finalis 100 besar dari 3 bidang. Terus 100 besar tuh dari berapa orang? 100 itu total proposal yang dikirim waktu itu ada 1757 proposal. Banyak banget ya. Ya, terus habis itu disaring lagi jadi 100 proposal atau 100 tim, 100 judul penelitian gitu kan. Terus bulan Oktober akhir, 20 Oktober itu pengumuman finalisnya 100 besar dan puji Tuhan aku masuk di salah satunya itu. Wah, keren banget. Gila. Dan di situ kita belum tahu mau diselenggarakan offline atau online finalnya. Akhirnya ada surat keputusan resminya, kita offline 1 minggu di Jakarta. Awalnya tuh 1 sampai 6 November, tapi diundur jadi 6 sampai 11 November. Oke, waduh keren banget. Ini aku mau nanya nih, kamu tuh kepikiran dari mana sih ada bikin Latar belakangnya ya. Yang melatar belakang kamu bikin ini? Karena itu kan buat nelayan. Jadi nelayan tradisional sekarang ini kan masih tergantung sama cuaca. Apalagi kalau cuaca buruk, pasti hasil tangkapannya gak optimal. Nah jadi aku bikin alat ini tujuannya tuh kayak komunikasi aja. Semacam HP, tapi ini bukan HP. Untuk SOS, jadi mengirimkannya pakai gelombang radio. Jadi udah tanpa sinyal gitu. Oh gitu, wah keren banget. Bisa kepikiran tuh ada bantuan dari... Ya, ada dukungan juga dari orang tua. Diarahin dari guru pembimbing juga. Oh, guru pembimbing. Tapi kamu tahun lalu ikut gak? Iya, aku tahun lalu juga ikut OPSI bidang yang sama IPTR. Dapat medali perak. Wah, keren banget. Berarti kamu 2 kali menang ya? Tahun ini dapat gold, tahun lalu dapat perak. Wow, keren banget. Tahun lalu apa yang kamu teliti? Tahun lalu aku nelitinya tentang pembakaran tempurung kelapa. Terus aku manfaatin energi panasnya jadi listrik gitu. Oh, untuk menghidupkan lampu. Beda berarti sama ini? Iya, beda judul penelitian. Keren banget, gila. Terus gimana sih kamu rasanya menang? Pasti senang dong. Tapi awalnya kamu bakal ngira gak sih kamu bakal? Gak bakal ngira. Karena dari tahun ini sama tahun lalu itu udah ada perbedaan guru pembimbing. Jadi yang ngarahin. Dan ngerasanya saya sendiri rasanya tuh kayak kurang inovatif gitu loh. Judulnya kayak udah banyak ada orang yang melakukan itu. Tapi ya do the best aja waktu di Jakarta. Kalau ditanyain juri ya sebisa mungkin menjelaskan sedetail itu gitu kan. Dan waktu presentasi itu sebenarnya momennya kayak kamu bakalan menang atau enggaknya di situ. Nah, waktu presentasi itu kan ruangnya kan pribadi kan. Jadi tertutup, kita nggak boleh bawa HP, bawa laptop segala macam. Jadi beneran
Bener-bener masuk orang doang. Dengan 6 juri, 1 profesor, dan 5 dokter. Di situ udah mulai gemeteran nih. Pertama kali ditanyainnya, loh kamu sendirian? Jawabnya, Berarti iya kamu saya solo sendiri. ya? Iya. Karena tim lain itu 1 tim 2 orang. Kebanyakannya gitu. Berarti gak apa-apa sendirian ya? Iya, gak apa sendiri. Kenapa kamu gak milih sama temen? Karena nyari temen, tapi mereka ternyata sukanya bukan di bidang IPTR, di bidang IPA, jadi kayak bukan passionnya mereka gitu. Berarti kamu sempat kayak ngajak teman buat Iya, ikut? sempat. Iya, ada. Tapi mereka enggak, aku sukanya IPA, jadi gitu. neliti tentang bakteri gitu. Keren. Kita beda passion. Terus di situ kita presentasi kan, aku presentasi, selesai tuh first impressionnya dari juri tuh, wah kamu kelihatan sekali menguasai materi. Dan dari situ agak membangkitkan PD kayak, wah kayaknya bisa nih menang. Paling enggak perunggu lah gitu. Terus ditanya-tanyain guru tentang penelitian ini, jurinya kayak lebih menegaskan aja sih. Ini gimana prosesnya, terus kenapa harus pakai komponen ini gitu. Sampai harganya berapa, harga pemasarannya gitu. Akhirnya udah selesai, terus ya itu berlangsung 20 menit. Jadi 10 menit sesi tanya jawab sama juri, 10 menitnya presentasi. Oke, wow. Terus kamu kok bisa sih nguasain materi secepat itu? Karena Karena ikut uji cobanya langsung di lapangan. Jadi kita tahu struggle-nya apa waktu di lapangan. Terus juga wawancara sama salah satu nelayan juga di sana. Jadi kita nyari tahu permasalahan nelayan saat itu tuh apa. Jadi saat ditanyain ya bisa dijawab. Terus kenapa kok cuman komponennya ini aja, fungsinya hanya 6 ini. Ya karena emang yang dibutuhkan nelayan hanya 6 ini gitu. Gitu. Tapi apa sih yang bikin kamu yakin banget kalau misal ini tuh kayak ya kamu yakin aja sama penelitian kamu, sama yang kamu buat? Yang bikin yakin karena waktu uji coba itu kan kita bagi kuesioner juga ke beberapa nelayan gitu kan. Terus mereka ngisi kuesionernya kayak alat ini membantu, alat ini juga gak makan tempat karena cuman dimensinya kecil. Terus ya sebelumnya juga belum ada penelitian yang kayak gini. Jadi bisa dikembangin, bisa dipasarkan gitu, jual belikan. Tapi menurut kamu ada kekurangan gak sih di alat ini yang pengen kamu kembangin ke depannya? Ada, jadi alat ini sampai saat ini tuh masih bisa menghasilkan 6 output ya. Ada emergency, water detection, terus titik koordinat, kecepatan kapal, sama jarak kapal. Jarak kapal dari bibir pantai gitu. Dan kekurangannya, karena ada GPS, waktu pengalaman di Expo ya di Jakarta, itu kesulitan nyari titik koordinatnya karena kehalang sama gedung. Jadi waktu itu aku harus nyari titik evakuasi dulu buat dapetin satelitnya untuk ngunci dulu, baru tak bawa lagi masuk ke dalam tempat exponya itu di ruangan. Terus habis itu pakai LoRa juga. Ini jaraknya maksimal 10 km. LoRa itu long range. Jadi alat ini kan komunikasi antara laut dengan darat. Nah jaraknya tuh maksimal 10 km. Lebih dari itu udah gak kedeteksi lagi gitu. Berarti gak bisa darat sama darat? Gak bisa. Cuman satu arus doang dari laut ke darat doang gitu. Tapi kalau ini kan pakai pakai cahaya matahari. Iya. Berarti kalau misal mendung gitu? Nah alat ini sumber energinya tuh solar cell kan. Kita pakai solar cell, pakai cahaya matahari. Nah kalau siang hari ya pakai cahaya matahari, energi matahari buat ngidupin alatnya. Kalau misalnya mendung ya energinya berkurang, bisa mati juga alatnya. Berarti nggak bisa bertahan lama? Iya. Kalau misalnya mendung apalagi hujan kan di siang, ya kita kan nyerap solar cell-nya juga kecil, nyerap cahaya mataharinya nggak optimal gitu lah. Jadi mungkin alatnya kadang hidup kadang mati gitu. Berarti kayak nge-lag gitu ya Mas? Iya bisa. Nge-lag gitu. Bisa di reset kan? Bisa. Terus bisa normal lagi? Bisa. Dan itu juga bisa nyimpen juga kan di baterainya. Baterainya tuh tahan, di penelitianku tahannya 1,27 jam gitu dari solar cell-nya. Dan pengisian baterainya itu ya di siang hari. Berarti gitu. Ditaruh di bawah matahari terus dia nyerap gitu ya? Iya betul, peletakannya tuh ada di ujung kapal bisa juga di depan nahkoda kapal, pengemudi kapalnya gitu. Aku mau tahu kalau misal itu ditaruh di mananya? Apanya? Alatnya? Bisa ditaruh di bagian ujung kapal, di bagian nancipnya kapal itu untuk dapetin cahaya matahari. Bisa juga di depan nahkoda kapalnya itu sendiri, di depan nelayannya sendiri gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya trouble gitu, gimana caranya biar bisa ngatasin? Caranya biar bisa ngatasin kalau nggak di reset. Selain di reset tuh? Selain di reset dari daratnya. Pasti kan ada informasi
ini tuh real time, jadi kita tahu setiap detiknya perbedaannya itu gimana. Kalau misalnya dirasa dari tadi kok kecepatannya segini terus, jaraknya juga nggak berubah-ubah. Nah berarti kita juga perlu ngesetting yang di darat, dari alat yang di darat. Kan aku buatnya 2 alat kan. Iya. Yang dibawa nelayan itu Phoenix 2 alat. Note, ya. Yang di darat namanya Phoenix Gateway. Nah mungkin Oh, ada iya, problem iya, di benar. Phoenix Gateway-nya gitu. Oh gitu. Wow, keren banget. Ini kamu beneran mikir sendiri? Maksudnya nggak yang kayak, maksud aku tuh kayak kamu beneran Kalau idenya dari Iya, idenya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya komponen penggunaan solar cell, LoRa dan sebagainya itu dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Oh sebelumnya. Hmm. Bisa ceritain nggak sebelumnya itu gimana? Penelitian sebelumnya itu penelitiannya orang lain. Jadi kan baca-baca jurnal kan, misalnya memperpanjang jarak, itu pakainya apa? Baca jurnal ternyata bisa pakai LoRa. Akhirnya aku pakai LoRa. Terus tadinya kan mau dikasih aki kan sumber energinya. Tapi coba sumber energi yang biasanya dipakai di nelayan, di kapal gitu kan. Muncul solar cell sama beberapa lain. Tapi kayaknya paling ideal tuh solar cell-nya ya dipakai solar cell itu tadi. Solar cell gitu. Oh gitu. Oke, balik lagi ke waktu kamu presentasi. Oke. Ada gak sih pertanyaan yang paling sulit menurut kamu? Waktu Pertanyaan ditanyain yang paling sama dewan sulit juri? gak ada sih. Tapi cuman ada pertanyaan yang Struggle. ya pertanyaan yang kayak Apa? di luar prediksi. Kenapa orang ini juri ini nanyain itu? Waktu itu kan dari 6 juri ternyata ada operator lain atau orang lain di dalamnya, dan orang lain itu malah yang pertama kali tanya. Jadi loh, ini bukan juri tapi kok tanya. Tapi ya udah gitu. dalam hati gitu kan. Terus kenapa kamu pakai gelombang radio yang frekuensinya 900 MHz? Nah, tapi kan udah tahu orangnya kenapa pakai itu, ternyata belum. Terus ya tak jelasin, soalnya kalau mau memperpanjang jarak frekuensinya itu harus besar gitu. Semakin besar frekuensi semakin panjang jaraknya. Ya benar-benar. Berarti ini nggak bisa lebih dari 10 kilo, kilometer. Tapi kalau misal ini lainnya nggak sengaja ngelewatin 10 kilometer, nanti balik lagi udah bisa kedeteksi lagi. Bisa kedeteksi lagi. Oh gitu. Tapi mungkin pertama kalinya ada agak delay dulu. Oh delay, oke. Pernah gak sih kamu merasa minder? Karena kan itu banyak banget ya yang ikut opsi. Iya. Apalagi se-Indonesia kan. Yang diterima juga cuma 100 besar kan per tim. Kamu pernah ngerasa kayak minder? Maksudnya kayak gak percaya diri Gak gitu? percaya Karena diri ngeliat, waktu di sana. pasti kan banyak kan di sana tuh hasil penelitian yang lain. Kamu ngeliat tuh kayak, wah keren. Kayaknya punya aku gak bisa deh kayak gini-gini. Atau pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Iya pernah. Itu terjadi di hari pertama waktu registrasi. Pertama. Iya, mereka tuh udah kelihatan bawa alatnya itu besar-besar. Jadi di box sendiri, bahkan ada yang diekspedisi sendiri, diantar pakai kereta. Jadi datangnya tuh bukan di hari pertama tapi di hari keduanya gitu kan. Gitu. Nah di situ lihat kayak wah ini inovatif banget. Terus ada yang bawa posternya juga kan dengan judul penelitiannya mereka. Jadi kayak wah ini belum pernah dipeliti. Jadi kayak wah aku pertama kali baca, pertama kali kepikiran. Nah di situ kayak jangan judul penelitianku ini nggak sebagus mereka. Jangan ini juga jurinya udah pada tahu kayak ini kurang inovatif gitu kan. Tapi ya udah ini yang bisa dilakuin. Akhirnya sorenya itu kita ke tempat exponya di Universitas Tarumanegara Jakarta. Di situ kita nempel expo, kita juga tahu meja yang bakal dipakai untuk ngedisplay alat kita. Di situ aku ngasih brosur, souvenir, terus sama miniatur kapal gitu buat hiasan. Nah, dari tim lain itu aku ngeliat mereka dibantu sama orang-orang di sekitarnya, orang tua, guru pembimbingnya tuh papan yang buat nempel posternya itu dihias pakai kayak hiasan-hiasan Natal, ada lampu-lampunya juga. Dan di punya aku nggak ada. Di situ aku kayak minder banget. Wah, ini kayak polos banget. Jurinya bakalan merhatiin nggak ya gitu kan? Biasanya juri kan merhatiin yang paling meriah gitu kan? Yang kayak mencolok di mata. Iya, terus aku coba ngeletain alatnya kan. Nanti alatnya bagusnya taruh di tengah, samping atau gimana. Ya, di tim lain itu alatnya besar-besar. Jadi kayak satu meja full tuh udah penuh sama alat. Nah di situ terus alatnya juga kayak kelihatan canggih-canggih, kayak wah ada yang pakai kayu, ada yang pakai gabus. Jadi wow, mereka memanfaatkan barang-barang yang dinilai udah nggak bisa dimanfaatin lagi, dibuang, bisa mereka pakai. Dan di situ kayak ini inovasinya ada. Aku dalam hati gitu, ini inovasinya ada, pasti juri ketarik. Terus juga kan aku juga ngelihat dari anak-anaknya kayak kelihatan cantas banget, pinter-pinter banget. Mereka gesit melakukan ini itu minder. Itu hari kedua mulai presentasi kan. Kita mulai presentasi di expo-nya itu, bukan di juri. Jadi
Expo-nya ini waktu itu terbuka untuk umum, jadi gak cuma Berarti juri. kayak pameran gitu ya? Iya, Pameran. jadi bisa orang-orang dari Orang sekitar luar Jakarta Opsi juga boleh Mahasiswi. masuk. Ya, mahasiswi, anak SMP di Jakarta, anak SMA, dosen-dosen Universitas Tarumanegaranya sendiri tanya kamu buat apa, cara kerjanya gimana gitu kan. Nah di situ aku mulai jelasin, itu mulainya upacara pembukaan jam 8, kita mulai start expo-nya itu jam 11, selesainya jam 4. Jadi selama berapa jam itu? 5 jaman jam. itu Iya. aku berdiri terus ngejelasin. Ngejelasin ke orang-orang Iya, yang pakai nanyain baju gitu. adatnya masing-masing. Kau Terus pakai apa? Cak Ning ya? Iya, aku pakai Asli baju Surabaya Neng. dong. Habis itu aku juga ngeliat baju adat dari lain kan, juga kenalan dari bidang lain juga. Nah di situ, Berarti pameran itu satu tempat sama bidang lain juga? iya, Di 3 bidang kan tadi? iya 3 bidang. Semuanya tuh di situ. Jadi pameran. kayak persegi panjang gitu memanjang, paling depan I di see, kotak-kotak I see. gitu kan. Oke. Di situ ya udah biasa, capek banget. Terus malamnya itu udah technical meeting buat presentasinya. Presentasinya Presentasinya itu besok, ada oke. 2 hari, Rabu Kamis. Aku dapat jadwal yang hari Rabu, sesi pertama. Jam 10 ya udah. Tapi sebelumnya kamu ke Jakarta itu sama siapa? Orang tua? Mama? Iya, sama orang tua, sama Sama guru apa? pembimbing juga. Guru pembimbingmu dari? Dari Spensik, Dari Pak Sensik, Lasno. Pak Lasno. Iya. Oke, halo Pak Lasno kalau nonton video ini. Saya dulu dong Mel ke Pak Lasno Mel. Halo Pak, makasih Pak udah Makasih. mengantar saya ke Jakarta. Makasih Pak, Melta menang Pak, dapat gold medal Pak. Gila, keren banget Pak, gila. Terus gimana? Udah sampai sana, technical meeting, aku tidur, aku bangun jam 3. Aku presentasi jam 10, aku latihannya tuh jam 3. Jadi Berarti kamu bangun Iya. pagi buat persiapan presentasi. apa yang harus aku omongin? Deg-degan. Nervous. Terus aku tahu aku harus ngejelasin apa, tapi kalimatnya tuh nggak ketata Oh. di situ. Jadi aku latihannya hamin 6 jam, tapi aku kayak pede aja. Aku kan udah paham nih, aku ikut terjun langsung ke penelitiannya. Jadi Udah menguasai materi ya? iya, Berarti tinggal kamu tipe yang kayak menguasai materinya tuh langsung terjun ke lapangan ya? iya, betul. Kamu nanyain apa aja Praktek yang langsung. struggle, Betul. apa yang kamu nggak tahu atau bingung. Ya, jadi aku tinggal nyusun kalimatnya aja biar bisa efektif disampaikan ke dewan juri. Oke. Udah siap juga sama pertanyaan-pertanyaan dewan juri juga waktu itu. Ya udah dari situ udah habis presentasi, udah pelong kan, udah nggak ada tanggungan lagi buat apa. Ya udah free time, bisa keliling Jakarta. Waktu Free time tuh kamu kemana? keliling hotel. Aku waktu itu fitness. Terus Kamisnya aku ke Jakarta Aquarium sama teman-teman juga. Teman-teman dari, berarti kamu di sana tuh punya banyak teman juga ya? Iya, Kenalan sama orang-orang baru. sama teman lain, sama kakak-kakak panitianya juga yang kebetulan alumni OPSI. Oh gitu. Dari Spensik tuh yang ikut sama kamu? Iya. Jadi dari Surabaya itu ada 4 tim. Oh, berarti 4. per kota ya? Oke. 4 tim SMP 6, SMP Negeri 1 Surabaya, SMP Al Hikmah sama SMP Gigi 3. Oh. Yang IPTR tuh SMP 6 dan SMP Al Hikmah. Yang dari SMP 1 itu IPAL, Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang dari Gigi itu Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan dari keempat ini yang keterima? Aku nggak tahu ya dari Surabaya itu ada berapa yang ngirim, tapi yang keterima finalis tuh 4 ini. Dan mereka Semuanya ini? iya 4 ini. Keren 4. sih Surabaya. Jadi waktu itu kita dilepas di dinas 4 tim ini. Dan di sana juga puji Tuhan aku dapat medali emas, yang dari SMP 1 dapat medali perak, dari Gigi dapat medali perunggu gitu. Gitu. Jadi Surabaya ada 3 yang borong medali. Wah keren banget, gila anak-anak Surabaya guys. Lihat nih contoh Melta Anindya, salah satu dapat gold medal. Kak, aku boleh lihat gak sih hasil penilaian? Boleh produknya. Aduh bawa. Ini juga apa ini? Ini medalinya. Iya, ini. Ini apa? Oh ini tumbler, ini souvenir yang waktu itu aku kasih ke juri waktu expo. Oh ke juri. Jadi juri kan Wah, bawa. ini alatnya. Oh, yang kamu coba ke nelayan tuh dibawa atau Dibawa nelayannya langsung. Jadi berarti aku dipakai sama sekarang? iya, jadi aku di Oke. darat kan, aku mantau di posko nelayannya. Jadi ini nelayan. kan laut ke darat. Yang di laut itu ya nelayan yang lagi berlayar, yang di darat tuh ya di posko nelayan gitu. Nah, ini di posko nelayan, ini yang dibawa sama nelayannya berlayar. Ini yang ditaruh di perahu. Jadi ini solar cell-nya sebagai sumber energi. Oh, dari sini ya nyerap ya? Terus ini kan ada kabelnya kan. Iya. Nah ini hubunginnya ke baterai. Oh. Jadi baterai itu nanti buat malam. Antena ini fungsinya cuma buat memperkuat sinyalnya aja. Bener-bener. Kalau jarak deket gini tanpa sinyal bisa. Bisa. Tapi karena kita sampai 10 kilo jadi harus pakai ini antena memperkuat sinyal. Berarti cuma bisa satu arus ya? Iya dari sini ke sini doang. Tapi sini nggak bisa ngirim ke sini. Oh. Kalau yang ininya buat di posko ya? Iya. Ini kan ada apa ya? USB. Mana? Iya, colokannya kan. Iya. Ini dihubungin pakai kabel USB ke laptop.
Fungsinya laptop tuh cuman menampilkan. Menampilkan kayak gini ya. Iya. Ini aku dapat Interface-nya. browsernya Melta. Keren niat sih dia. Ya emang sih orang dapat gold medal gimana gak niat. Keren tahu. Ya, Sama makasih. aku nggak expect sih. Kalau misal orang-orang itu tuh sampai kayak gini. Yang bikin juri-juri pada tertarik sama ini tuh apa? Karena kalau aku lihat dari komentarnya juri-juri ya, Dari solar mereka cell ya? apa? Dari solar cell. Iya. Dari solar cell dan Dari apa? kok ada alat kayak gini black box untuk kapal. Biasanya kan black box kan buat pesawat kan. Iya. Tapi ini untuk kapal dan harganya terjangkau. Karena ini padat jelas. Maksudnya semua komponennya pasti dipakai sama nelayan. Gak ada komponen yang gak dipakai gitu. Ini kira-kira biayanya berapa? Untuk pembuatan Mahal alatnya, ya pembuatan alatnya kita kan Pasti lah ya butuh biaya yang ya dan sedikit. kita belum tahu komponen yang efektif kan. Jadi masih gonta-ganti. Kayaknya pakai A, pakai B, pakai C. Ternyata pakai C. Setelah kita tahu komponennya, kalau untuk ngirim jarak itu pakai C, untuk ini pakai B. Jadi kalau dijual tuh sekitar 500 sampai 1 juta untuk nelayan. Tapi ini masih Tapi- belum affordable buat nelayan. Maksudnya iya sih. nelayan tuh mintanya waktu 200. wawancara tuh 200-300. Oh, 200-an, aku kira 500-an. Enggak. 200-300 bahkan mereka mintanya tuh dapat Oke. subsidi dari pemerintah. Oh. Gitu. Ini kamu udah bikin berapa? Ini baru satu, prototype ini aja. Dan ini yang bolak-balik tak bongkar pasang. Jadi ini kan Oh. bisa dibuka. dibuka. Komponennya bisa tak ganti Kayak gitu. gini ya dalamnya, wow. Tapi yang di bawah nelayan berarti kamu bikin 2 dong? Apa enggak? Enggak, cuma satu. Jadi yang buat nelayan cuma satu nih doang. Ini fungsinya tuh ngirimin 6 tadi itu. Emergency, oke. kecepatan, jarak, titik koordinat. Iya, bisa. Ini nerima doang. Jadi di sini nggak ada GPS, nggak ada Iya. apa-apa. Ini kan disambungin ke laptop kan? Iya. biar tahu. Oke. Keren tahu. Kok bisa sih kamu kepikiran gini sih, Pak? Aku masih gak, apa ya, bukan gak expect sih. Aku cuma, kok bisa kamu kepikiran bikin kayak gini? Ya itu tadi sih, Terus ngeliat ada opsi lain gak selain bikin ini kamu? Penelitiannya? waktu nggak kepikiran yang lain. Berarti kamu sebelumnya udah bikin ini? Sebelumnya juga bikin ini Penelitian di yang- lomba penelitian tahun lalu. Tahun lalu yang kelas 8 yang Iya. dapat pera itu? Mm-mm. Wow. Tapi waktu itu aku bikinnya cuman kayak gini, kecil. Dan cuman kasih lampu-lampu. Jadi kesannya kayak mainan. Tapi ini lebih Oh, kompleksnya. Ya. Ya lebih rumitnya, lebih lengkap juga. Fiturnya lebih banyak. Lebih banyak juga. Oke, keren banget. Kedepannya kamu mau bikin apa lagi? Kedepannya Mau ikut gitu. dari sini kayak aku udah mau fokus ngembangin ini aja. Ngomongin ini. Mm-mm. Apa yang menurutmu perlu dikembangin? Dari pengiriman informasinya mau tak buat 2 arus. Jadi laut darat, darat ke laut. Terus habis itu jaraknya mau tak perpanjang, nggak 10 km, tapi mungkin bisa 20 sampai 25 kilo. Oh, gitu. Gitu. Wow. Bentar, aku mau baca ini. Apa sih ini? Keren Apa? tahu. Kayak boxnya juga. Jadi ini Ah ya, boleh. udah tahan air. Oh, tahan air. Tahan air. Pasti Jadi- kan, karena kan di laut ya. Berarti ini kalau misal kena Kecipratan air, kena air langsung- hujan nggak langsung- apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Karena ini boxnya tuh Ih, tahan air. Ya, Nggak, standar. maksudnya SOS-nya tuh loh. ya standar boxnya itu kan IP55. Aku pakai yang IP66 ini. Jadi kayak lebih plus Iya, tak bikin ekstra emang. gitu. Wah, keren banget. Kalau maksudnya SOS tuh gimana? Water sensor apabila mendeteksi adanya air menampil nilai 1, tidak mendeteksi air menampil nilai. Berarti ini kalau misal kapalnya kena air, maksudnya kayak mau tenggelam gitu, Ya kapal bocor. langsung Ya bisa. lambung kapalnya robek. Ya di sini kan ada water sensornya yang warnanya biru ini. Oh. Sebenarnya Ya, waktu bisa. pembuatan alatnya ini juga aku juga bingung naruh water sensornya itu mau di mana? Iya. Dalam alatnya atau di luar? Tapi karena mau buat expo kan, mau tak pamerin Pamerin ke. juga. Jadi tak taruh di luar. Biar kelihatan ya. Jadi waktu itu aku nyediain bak kolam sendiri yang ada airnya, terus alatnya ini tak masukin gini. Seret gitu. Gitu. Langsung Ya, langsung ke yang tadinya ke sini. ya grip yang ke sini, terus yang di laptopnya tadinya kan 0 warnanya Jadi, hitam gitu iya. kan. Terus jadi angka 1 warna merah gitu. Ini pakai software apa? Softwarenya aku pakai Schematic Eagle. Buat skematiknya di Eagle. Keren sih, gila. Ini namanya Phonics Note. Yang ini Phonics Note. ya, Yang ini Phonics Phonics Gateway. Oh. Dapat namanya dari mana? dapat namanya dari Gak apa-apa. judul penelitiannya itu kan Ship Coordinate Detection Box. Terus tak ambil per hurufnya. Tak gabungin, ada yang tak balik-balik juga. Wow, kreatif banget. Jadi Phonics. Keren. Dan tahun lalu namanya Horrors. Horror. Iya, Apa itu horrors. kepanjangannya? Uh, Bukan ship- kepanjangan, maksudnya apa? Horror. Ya sama kayak gini judul penelitiannya, tapi cuman tak ganti aja nama hurufnya. gitu. Oh. Horror, nanti takutnya horror guys. Mendeteksi setan. Oh, oke.
Satu ini hasil perancangan software, tracking emergency yang akan menyala berbunyi apa. Keren sih Melta, gila. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Melta. Kasih. Tapi kalau misalnya ya, ini efektif. Kedepannya kamu ngembangin kan, terus lebih efektif. Iya. Terus tiba-tiba ini dipanggil sama, misal, sama siapa ya biasanya? Pokoknya kayak minta dijual belikan secara jurinya itu. waktu itu minta gimana? kamu kerjasama sama dinas perikanan di kota setempat. Iya, gitu maksudnya kan. itu. Ya udah, jadi waktu itu aku udah ngajuin mitra, kayak kerjasama mitra, tapi mungkin ini bisa dibilang kayak kerjasama tingkat kecamatan, sama sosialisasi ke nelayan juga waktu itu. Tapi disuruh ngembangin aja ke tingkat kota, coba ke dinasnya, langsung ke pusat. Tapi kamu gak pengen bikin yang kayak darat ke darat gak? Ini kan gak bisa ya? Iya nggak bisa. Harus darat ke laut. Kalau mau bikin darat ke darat, kita ganti metode bukan LoRa lagi, tapi mungkin komponen lain Komponen dan lain. belum tahu aku. Belum tahu, belum research ya? Belum. Tapi udah kepikiran ke situ? Atau Udah masih kepikiran cuman mau 2 arus aja gitu, biar nggak biar gak satu doang. biar nggak cuma nelayannya doang yang bisa ngirim. Keren banget. Gila sih. Aku masih amazed sih karena dia kepikiran sampai segitunya bikin apa ya? Dari solar cell solar. Jadi solar Solar cell, cell, yes. Solar cell bisa nyerap matahari terus kayak wah, keren sih. ya itu jadi sumber energinya alat ini. Bener sih, keren, wow. Oke, daripada kita ngomongin ini ya guys, karena ini udah dapat gold medal penelitiannya. Aku mau ngomongin rewardnya dia dapat apa aja sih? Kamu selain dapat medali emas, dapat apa aja? Pertama dapat teman baru, itu yang paling Oh iya, mengesankan. itu pasti Dari mengesankan. 7 hari itu yang paling apa ya meaningful banget itu yang hari Kamis. Karena di Kenapa? situ aku kenalan sama kakak-kakak panitia opsi yang kebetulan mereka juga alumni opsi tahun-tahun Oh, sebelumnya. berarti kamu kan ini menang ya? Berarti kamu bisa jadi panitia opsi? Iya kan? bisa. Tahun depan. Dan gabung APMI. APMI itu Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Jadi kita para finalis opsi itu disuruh Oh, dia ambil. Boleh. disuruh ikut Dia APMI bisa. biar dapat informasi penelitian lebih lanjut. Sorry ya Mel. Bentar. Itu tombolnya ada banyak juga ya. Awas loh rusak. Habis Oke. itu selain dari kakak panitia ada waktu malam itu ada narasumbernya. Itu sharing session itu dia dapat beasiswa BIM di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Nah di situ aku juga kayak wah mau dong gimana syarat-syaratnya gitu dapat beasiswanya. Terus dapat teman baru juga karena waktu itu kakak opsi itu ngasih apa ya games. Jadi kita bentuk-bentuk kelompok dan di kelompok itu kita ya harus saling kenalan dan lama-lama kita jadi akrab dalam satu malam. Yang kedua waktu hari Jumatnya kita kan udah mulai onboarding kan. Itu yaitu dari perunggu, perak, nama aku gak disebut-sebut, aku udah takut. Kayak waktu itu pikiranku kalau gak emas kalah, ada 2 pilihan doang. Emasnya itu kan diambil 3, iya emas 3, perak diambil 5, perunggu diambil 7, itu per bidangnya. Perbedaan. Jadi per bidang diambil 15 pemenang. Wah, banyak ya. 15 tim. Berarti Dan waktu emas, namaku dipanggil yang urutan kedua. Terus langsung nggak expect. Terus aku langsung maju, nerima. Di situ aku dapat medali, dapat kardus tulisan emas itu. Waktu upacara tak bawa itu. ada. Tadi dibawa. Habis itu dapat sertifikat sama dapat uang pembinaan. Waduh, uang pembinaan guys. Jajan ya. Iya, uang jajan. Dan itu langsung cair saat itu juga. Wow, keren sih. Tapi kamu pingin ngabisin duitnya buat pakai apa Melta? Belum tahu, tapi Pengen tahu aja kenapa sih nggak mau? sekarang uang pembinaannya tuh dipegang mamaku. dipegang mama. Ya mungkin dimasukin ke bank kali ya. Nggak tahu. Berarti kamu dapat apa aja? Medali, Medali, sertifikat, sertifikat, terus papan boxnya itu yang tulisan emas, ya. uang pembinaan sama Sama. aku ikut lomba ini buat ngincer beasiswa Indonesia Maju. Wah, kasih tepuk tangan yang dapat beasiswa. Gila, keren banget. Nih, medalinya. Guys, kalau kalian mau lihat medalinya kayak gini. Bisa di zoom nggak, Den? Keren tau Mel. Baliknya juga ada, kayaknya ini yang Ini, dinelenggarain. Bentar. Nih, ada BPTI. BPTI itu jadi Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Balai Pengembangan Talenta Indonesia, sorry. Beasiswa. Bentar. Udah, Bisa. bisa. Sini lagi ya. Bacakan. Buat beasiswanya itu SMA kan? Buat SMA. Iya. Itu kamu itu maksudnya beasiswa SMA tuh bebas atau ada jurusin ke SMA ini, SMA ini.
Atau gimana? bebas di SMA mana aja, dan kalau udah dapet prestasi yang dari Puspresnas, ajang talentanya Puspresnas itu pasti dimintanya bukan jalur rapot tapi pakai jalur prestasi aja. Ya, Mm-mm. gitu. Terus kira-kira kamu mau masuk SMA mana? Pakai beasiswanya kemana? Belum tahu tapi masih ngincar 3 SMA. Ada aja SMA Taruna Nusantara, SMA Pradita Dirgantara, sama SMA Petra 2 Surabaya. Tapi kalau kamu paling tertarik ke SMA mana? Masih kayak bakalan fokus ke Kalau sini atau kan aku udah pernah juga datang ke SMA itu kan, waktu libur sekolah aku pulang ke Jawa Tengah. Itu kan kebetulan di Jawa Tengah semua kan, Taruna sama Pradita. Kamu orang Jawa Tengah? Iya, aku dari Jawa Tengah. Apa pantas namanya Melta Anindya Indriawati. Indriawati. Di situ kan ketemu juga, lihat oh ini apa sih gerbangnya, terus aku masuk ketemu sama mungkin salah satu ada kesiswaan yang masih di sana waktu liburan sepi. Aku lihat suasana lingkungannya. Dari 3 ini aku paling suka di Petra. Kenapa? Karena apa ya, di Petra tuh ya nggak tahu, tapi hatinya tuh seraknya tuh di Petra. Apa karena Aku ketemu sama kepala sekolahnya juga kan waktu itu. Berarti udah kenal? Ya tahu tapi nggak kenal ya. Ngobrol juga. Ngobrol berarti kan. Waktu aku dapat opsi perak kan, belum emas, jadi tahun lalu. Itu udah ditawarin, masuk sini aja pakai prestasi. Di sini banyak juga yang ikut opsi, dan kalau udah lolos bakalan dikirim ke internasional gitu. Berarti kamu tahun depan SMA, misal kamu beneran di Petra, amin. Amin. Kamu bakalan ikut opsi lagi atau olimpiade yang lain? Opsi ini paling paling Iya, dari seluruh penelitian Olimpiade. ajang penelitian yang di Indonesia nih yang tingkatannya mungkin paling tinggi ya. Karena langsung dari Kemendikbudristeknya, ajang talenta Puspresnasnya juga gitu. Jadi kayak setara sama OSN gitu. Pernah ikut OSN? Pernah. Aku sama dia guys. Iya, kita ikut OSN. Kamu masuk berapa besar? Aku 200 besar. Aku waktu itu IPS apa ya? Aku yang 200 besar IPA. tuh masih di sekolah ya? Iya, masih di Masih sekolah. ya? Aku kayak waktu itu masih lanjut yang tahun ini ya. Kalau nggak salah sama tahun ini aku masih lanjut waktu itu 200 besar. Habis itu ke SMP mana ya? SMP 26 benar. SMP 26. Nah, tapi habis itu nggak lolos. Gak apa-apa, tapi jadi pengalaman ya. Iya. Sumpah pengalaman, karena yang penting tuh pengalamannya. Bener banget. Tahu tipe soalnya gitu kan. Tapi kamu beneran itu kan? Apa maksudnya kayak seneng banget, orang tua support kan, pasti support banget, teman-teman support. Iya, ada support sistem yang lain? Jangan deh guys, sensitif ya. Yang lain ya adalah support teman-temanku SD juga, itu juga nge-support juga pasti. Tapi ketemu nggak? Kamu ikut opsi, kamu ketemu temanmu yang SD atau? Enggak, dari mereka nggak ada yang ikut opsi dari kota aku sendiri. Berarti kamu orangnya olim banget ya? Maksudnya kayak ambisius buat ikut? Tapi dari kota aku tuh ikutnya FLS 2N. Jadi dari ajang talenta ini ada untuk SMP ya, itu ada 4. OSN yang paling terkenal, terus FLS 2N, terus habis itu O2SN untuk cabang olahraga, dan opsi. Jadi waktu itu aku sempat bingung mau milih yang mana. OSN aku udah nyoba kan, terus akhirnya gak lolos di 200 besar itu, terus akhirnya aku nyoba opsi. Tapi harusnya anak olimpiade tuh sebenarnya tuh nggak, maksudnya kayak ada anak pinter ikut olimpiade tapi dia nggak menang. Maksudnya olimpiade tuh aku ya nggak tahu ya, aku nggak tahu. Tapi kalau aku ngelihatnya tuh anak olim tuh biasanya tuh nggak semuanya yang pinter tuh bisa menang. Atau orang-orang tuh sering manggilnya emang anak olim. Gitu kan. Kayak beda bidang itu, iya nggak sih? Kan ngerasa gitu nggak sih? Kamu pernah ikut olim kan? Iya, kadang kalau OSN itu kan kita cuma ngerjain soal-soal data. Iya materi kan? Iya, kalau materi. Opsi ini lebih ke Kalau opsi ini lebih ke kita meneliti, bikin alat, bikin alat. ya. Terus kita terjun ke lapangan untuk penerapan alatnya. Kita juga ngejelasin ke juri. Jadi sebenarnya penelitian itu menjelaskan suatu fenomena, masalah, dan kita ngasih penyelesaiannya gitu. Jadi kita jabarin ada permasalahan A, saya ngasih solusi A juga yang relevan dengan permasalahannya gitu. Tapi kamu punya pengalaman gak ikut olim gagal selain OSN? Kalau OSN kan dari sekolah ya, waktu itu dipilih terus ikut. Kalau selain itu di luar itu? Di luar itu aku pernah kayak ikut olimpiade yang diadain universitas-universitas atau yang online gitu ya biasa. Ya tetap gak menang, mungkin bukan bidangku di situ. Bidangmu di situ. Tapi alhamdulillah ya. Iya, yang opsi. Bersyukur banget menang olimpiade. Lagi membawa nama baik SMP Negeri Surabaya. Kasih tepuk sekali lagi buat Melta. Keren sih kamu Mel, sumpah aku berapa kali ngomong aku masih amazed dia kepikiran dari mana ide kayak gitu. Soalnya aku sendiri tuh nggak pernah kepikiran sampai segitunya.
Ya, apalagi kalau kamu ikut finalnya offline gitu kan di Jakarta, Gak tertarik kamu juga sih aku ikut olim. Soalnya aku bukan bidang karena olim juga. kamu bakalan lihat judul-judul penelitian tim-tim lain yang mungkin nggak kepikiran, baru tahu, wah ternyata ini bisa dimanfaatin juga. Waktu itu ada satu judul penelitian dari SMP Jepara, aku lupa. Dia itu memanfaatkan limbah plastik, Plastik. limbah plastik jadi anyaman kayu. Jadi pengganti rotan, tapi itu dari plastik. Bisa. Dan itu bisa ternyata. Ada alatnya dan alatnya itu besar. Di situ Keren sih. aku nggak kepikiran sih. Mungkin selama ini kita kan lihat limbah plastik ya udah plastik Iya, plastik plastik doang. biasanya. Biasanya paling dibuat pot gitu kan. Tapi ini dibuat kursi jadi penggantinya rotan. Keren tau. Iya dia keren banget. Banyak banget emang. ya. Berarti orang-orang yang idenya tuh Iya. kreatif. Siswa-siswa Indonesia sekarang SMP apalagi ada ini kan opsi ajang. Jadi kita bisa menuangkan ide-ide kita, ide-ide kreatif kita dan nggak sedikit juga. Bahkan ada yang dari Papua juga waktu itu. Tapi tingkatannya udah SMA. Keren banget mereka. Kamu SMA kan nanti mau rencana mau ikut lagi. Itu kamu pakai penelitian baru atau pakai itu? Kalau aku ikut opsi lagi, aku bakalan pakai penelitian yang sama. Tapi mungkin bikin lebih kompleks tadi pengembangannya. Pengembangannya. Tapi aku ketarik buat ikut ajang talenta lainnya. Karena SMA tuh nggak cuma 4 tadi. Iya. SMA tuh udah banyak. Aku pengen ikut fiksi, jadi kewirausahaan. Lebih ke cara pemasaran barang produk yang udah aku buat. Jadi marketingnya kayak gimana. Sama lomba debat. Lomba debat. Mm-mm. Dia pernah ikut eventnya OSIS, ada lomba debat waktu itu. Bener kan? Iya, bener. Iya, karena aku masih ingat kamu sama siapa waktu itu? Waktu itu sama Salma sama Nadira. Sih keren sih. Berani ya kamu, maksudnya kayak punya mental sampai ikut tingkat nasional itu, terus apalagi langsung menang, keren. Habis perak langsung medali, keren banget sih, gila. Kasih aku terus sih. Melta, keren banget kamu. Apa pesan kamu nih buat teman-teman yang pengen ikut ini atau olimpiade lain? Buat apa yang tips and triknya? Tips and triknya ya. Jadi banyak-banyak gali informasi, banyak banget dari sosial media, dari Instagram, dari IG. Waktu itu aku dapetnya itu dari Instagramnya Puspresnas. Tahun lalu itu? Iya. Yang kelas 8, dapat dari situ. Ya, itu kamu random atau gimana? Aku waktu itu kan aku tahu OSN. Tahu. Aku nyoba aja searching OSN, mau ikut lagi nih. Ternyata ada websitenya Puspresnas. Aku klik yang SMP, oh ternyata selain OSN ada lagi. Dan dari situ kan aku baca kan, oh ini seni, ini olahraga, ini penelitian. Akhirnya aku coba yang penelitian dan opsi ini buka pendaftarannya tuh Maret. Jadi buat yang mau ikut opsi kayak baru pertama kali mau ikut penelitian gitu kan di opsi, itu akhir Februari sih, dianjurin akhir Februari udah mulai cek laman websitenya Puspresnas atau IG-nya. Biasanya tuh di awal ada sosialisasi, kalian bisa ikut sosialisasi dulu. Kalau yang nggak tahu alurnya penelitian tuh apa-apa aja gitu kan. Dari sosialisasi itu nanti bakalan ada buku pedomannya. Nah itu buku pedomannya dibaca aja, nanti ada timelinenya juga, syarat ketentuannya juga, terus aturan penulisannya juga ada ketentuannya di situ. Keren sih, Mbak. Ayo tips and trik, lanjut tadi tips and triknya ikut. Apa Bu? Tips and triknya, terus kalau kalian udah ikut, itu kan kalau opsi pakai operator sekolah, jadi juga harus ada komunikasi juga dengan pihak sekolah. Karena kalau nggak dibantu sama pihak sekolah juga kalian nggak bakalan bisa nge-submit file atau proposal penelitian kalian itu. Habis itu kalau udah keterima kalian melaksanakan penelitian kan. Di melaksanakan penelitian itu pasti banyak kendala. Dari berapa puluh kali aku percobaan, itu yang berhasil itu cuma 5%-nya. Jadi 95%-nya gagal dan kalian nggak boleh nyerah di situ. Jadi jangan gagal terus. Berarti kamu udah pernah gagal gitu? Kalau bikin penelitian terus kayak masih gagal, ya pernah. Waktu itu aku gagal di jarak dan aku di situ bukan langsung nyerah kayak berarti ini nggak bisa jarak gitu bukan. Jadi tetap jarak. Cari metode lain. Mungkin aku bisa ganti komponen tadi itu. Pokoknya penelitian itu harus menjaga mood kalian. Jangan kalau berhasil terus seneng banget, terus gagal nanti kalian langsung down, nggak mau ngelanjutin lagi. Berarti kamu ini belum puas sama hasil ini? Masih belum sih. Masih belum? Iya. Dan biasanya pertama kali penelitian itu mentalnya tuh acak-adul banget. Kayak pengalamanku tahun lalu kan. Pertama kali seneng banget nih, kita asik-asik. Kayak, wah ternyata penelitian itu seru ya, uji cobanya di lapangan. Habis itu nulis laporannya. Ini mulai ada kendala nih. Lalu itu mentalnya langsung down. Aku malas nulis, udahlah penelitian doang. Malas nulis? Gak usah ditulis. Pernah sempat malas? Iya gak usah diketik aja hasilnya. Pernah gitu. Kamu langsung bikin gitu. Tapi habis itu kan nemuin motivasi dari orang tua juga. Ayolah nanggung, kamu udah penelitian capek-capek, kok gak ditulis hasilnya. Ya udah dari situ. Jaga
mau jaga kesehatan juga. Apalagi kalau offline ya, kalian harus pergi. Karena di sana kalau misalnya kalian sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di sana juga disediain dokter juga sih. Mereka prepare. Berarti ditanggung semua ya di sana. Berangkat tuh langsung. Iya, dan ini fasilitasnya dari Kemendikbud waktu aku offline mau final di Jakarta itu transportasi, terus uang makan sama tempat tinggalnya di hotel itu udah dibiayai juga. Terus kan kita kan tidurnya di hotel, tapi kita waktu expo-nya di Untar, Universitas Tarumanegara. Kita akomodasinya juga udah disediain, jadi kita berangkat bareng-bareng naik bis, 2 bis. Kamu kesana sama Palas tuh? Iya, Oh berarti Palas juga ke Jakarta? Sempat. iya. Kalian juga ikut bantu waktu aku Parah. expo-nya juga. Iya. Nempel-nempel poster Pak Las. Wow keren sih. Maksudnya kayak guru sekitarmu tuh support. Karena ada kan orang yang kayak pengen ikut tapi orang tuanya kurang support. Iya, betul. Berarti kan bagusnya banyak support teman-teman, keluarga, Benar-benar. orang tua. Banyak doa juga. Doa juga. Kamu ikut ini bener-bener kayak random aja ikut? Enggak sih, Enggak emang sih ya. dari Enggak tahun sih. lalu kan Iya, kan iya, baru iya, kayak kan. iya, benar. Waktu itu aku harus dapetin medali emas. Nggak, maksudnya kamu itu bener-bener gak expect kalau bakal menang dapat Nggak. medali emas gitu Enggak, kan? kalau itu enggak. Karena dari tahun lalu pasti aku udah, wah ini perak, aku pengen emas. Udah menggebu-gebu emas, jiwanya udah emas. Ya pasti pengen ningkatin lagi ya. Di Maret masih tetap emas. Tapi setelah aku konsultasi ke guru pembimbingku yang tahun lalu, dia udah gak bisa dibimbing lagi diaunya. Beda pembimbing. Terus beda pembimbing. Jadi ke mahasiswanya waktu itu. Oh berarti kamu dulu waktu kelas 8 itu sama Itu aku sama dosen. dosennya, Tahun ini aku sama mahasiswanya. mahasiswanya. Di situ aku kayak, wah bisa menang gak ya sama mahasiswa. Berarti sempat pesimis ya? Iya, sempat pesimis. Terus waktu itu pikiranku cuman, ya at least pulang bawa perunggu gitu. Udah perunggu. Dan ternyata waktu awarding tuh perunggu lewat, perak lewat, mikirnya udah kalah. Karena waktu itu targetku perunggu kan. Ternyata malah emas. Iya, malah dapetnya emas. Aku nggak bisa stop bilang dia keren karena tapi emang dia itu terkenalnya di Span6 tuh emang dia anaknya ambisius, dia sering ikut lomba. Kamu kalau nggak salah juga anak pram kan? Iya. Sama kayak Zafira. Iya, aku sama kayak Zafira. Kayak Zafira 9H udah sekelas. Sekelas juga guys. Makanya dia kalau ditanyain akhir-akhirnya kesibukannya gimana? Iya, sama. aja belajar, kerjain tugas. Iya. Wah, keren. Kurang lebihnya sama. Kurang lebih sama. Tapi kamu ikut pramuka tuh emang kepikiran? Aduh jadi lanjut ke pramuka nih. Gak apa-apa kan? Gak apa, udah ganti Kalau di topik. pramuka itu kamu emang kamu SD mana sih? Aku SD-nya dulu SD Kristen Pangean Purworejo. Di mana itu? Purworejo itu di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. 1 jam dari Jogja. Aku anak Jatim guys, makanya nggak tahu. Kan anak Jawa Tengah. berarti Iya. kamu. Orang tua asli Jawa Tengah. Dua-duanya. Orang tua dua-duanya. Asli Tapi Jawa. kok tiba-tiba pindah sini gimana? Aku ikut pindah tugas orang tua aku, mama aku. Berarti kamu masuk sini Masuk sini pakai jalur nilai perpindahan kan? tugas. Oh perpindahan Nggak bisa. tugas. Waktu itu aku kan mau daftar pakai jalur rapot kan. Gak bisa. Karena domisiliku masih bukan kota Surabaya, masih Jawa Tengah. Iya. Dan itu cuma bisa pakai satu jalur. Dan di situ Spensa nggak ada, adanya Spensik dan itu pun opsinya paling bawah. Waktu itu pernah mau ke 19, SMP 19, nggak jadi. Akhirnya ke Spensik. Kamu ikut pram itu gimana? Emang pengen ikut pram atau tertarik seru? Atau gimana? Atau diajak Sebenarnya, Safira jangan-jangan? iya, Enggak. waktu itu Oh, pernah. diajak Safira. Enggak, dulu waktu kelas Nggak 7 itu apa-apa pernah. Aku ditawarin, kamu mau ikut Dewan Galang apa enggak? Dewan Galang? Iya, Dewan Galang. Apa itu? Kayak apa ya? Apa itu? Komunitas dari pramuka gitu loh, anak-anak pramuka. Yang biasanya dikirim Spensik sama buat ikut lomba pramuka. Itu anak-anak DG. Di situ aku bilang sama mamaku kayak, nggak usah, kamu kan anaknya kan sukanya belajar, ngapain ikut pramuka? Pramuka tuh banyak fisik. Tapi kamu dulu dibilang kutu buku beneran dah? Iya, beneran. Parah. Jadi mungkin dulu masih nggak dibawa pasti. sifatku yang SD itu ya. Jadi sifatku yang SD itu kayak menyendiri, kurang bisa sosialisasi. Terus sukanya baca buku. Jadi di saat yang lain teman-temannya itu pada heboh sendiri di kelas, aku paling menyendiri baca buku. gitu. Iya, aku Berarti sempat kamu emang suka baca buku ya? iya dulu, tapi sekarang enggak terlalu kayaknya. Udah memudar. Soalnya kamu itu temennya sama Zafira, makanya kamu jadi ikutnya kepramukaan gitu. Kamu ikut pram itu gimana? Diajak Zafira, Iya. terus kamu kan mama bilang katanya gak usah lah kamu Iya. sekalian belajar. Tapi kamu tetap ikut. Ya aku tetap ikut. Tapi mama bolehin kan? Kalau yang lomba dibolehin, kalau yang jamboree sebenarnya nggak dibolehin. Awalnya Jambor yang jamboree daerah kemarin Jawa Timur itu. Tapi berusaha meyakinkan kayak, enggak ini semuanya Melta bisa handle kak. Melta nggak ngerepotin mama, maksudnya perlengkapan pramukanya bisa. Jadi ya udah dibolehin. menang kan ya kemarin yang tahun ini sih. Apa jamboree? Iya, Jamboree bukan lomba.
Enggak, Yang- maksudnya kemarin kamu lomba pramuka. Oh iya yang SCC, kan? iya kan? kita menang dari Wah, Spensi. keren sih. Dia nggak cuma anak olim tapi juga anak pramuka. Terus selain kamu ikut olimpiade gitu ada lomba-lomba lain nggak? Olahraga atau apa gitu? Olahraga, Suka apa hobi-hobi? sukanya renang. Oh renang. Renang. Sempat ikut klub? Aku SD itu kelas 3 udah les renang. Oh. Terus kelas 5 kan udah bisa kan. Aku sempat ikut popda renang, kalah. Gak Popda apa-apa, tingkat gak apa, pengalaman. kabupaten waktu itu. Keren tau tapi. Karena lawannya tuh yang bener-bener atlet, mereka emang dididik atlet gitu loh. emang fokusnya Sedangkan di situ. aku cuman dipilih karena emang aku yang bisa gitu. Oh, gitu. Wah, keren sih. Dia hobi renang. Kurang berprestasi apa sih? Mel? Tapi pramuka Apa? juga bukan yang di bener-bener scout Fokus. skills-nya bukan. Skill ya enggak? Bukan, tapi lebih Pengen di aja. cerdas cermatnya. Oh. Apa sih? Ya, Di materi pramukanya gitu. Jadi tuh buku pandu itu tak baca sampai habis. Buku pandu yang Iya, yang kecil itu. Iya, iya. Mm-mm. Itu. Wah. Buku saku itu. Tapi kamu gak pernah malas baca? Masa kayak sempat kayak malas Pernah baca? malas belajar. Apalagi kadang misalnya habis makan kenyang kan, terus ngantuk. Itu udah gak mau belajar. Malas aja sih. Jadi semua orang tuh emang pernah malas guys. Iya, pernah, Karena pasti. kan kita bisa Karena, kontrol biar Dan malas tuh sebenarnya sinyal gak sih? iya malas. Malas itu sinyal kita berarti kekurangan motivasi. Dan di saat malas itu kita harus kayak, kalau aku mengalihkan ke kegiatan yang benar-benar aku bisa fokus, aku bisa ngalir, maksudnya otakku tuh di situ terus. Kayak contohnya kalau malas aku baca buku. Berarti nggak jauh dari baca buku ya? Iya, Kebanyakan, karena kalau males kamu ditambah mainan HP, tambah malas. itu malah tambah malas jatuhnya. Kamu Contohnya nggak dapet siapa? motivasi. Contohnya siapa? Aku enggak ya. Aku enggak malas kok. Aku enggak malas kok, Mel. Bohong dia, Mel. Ya gitu. Pokoknya kalau males cari motivasi yang dimana otakmu tuh bisa fokus di satu kegiatan itu. Oke, Di wah bidang. keren banget. Kasih tepuk tangan dong buat Delta. Udah berapa menit kita ngobrol? 45 menit. Was. Lama guys, tapi nggak kerasa lama ya. Karena kayak sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku obrolin sama Melta. Selain tentang apa ya? Tentang prestasi dia selama lomba. Aku juga pengen tahu sih Melta lebih dalam. Aku kenal Melta dari kelas 8 sih tapi. Soalnya aku kelas 7 no lab guys. Aku belum ikut. Iya, aku ingat kita pernah ketemu waktu PTM. Kamu sama Tabita lagi nunggu jemputan di gerbang. Iya, fun fact, sumpah. Iya, terus di situ. Sumpah, Terus di situ iya. aku kenalan. Aku taunya sama Tabita. Aku dulu tuh Akhirnya aku jadi kenal dulu kamu ketemu gara-gara dia. Tabita. Iya. Itu PTM Day One. Day One, iya hari pertama kan? Aku nggak tahu aku. Hari lupa. pertama, pokoknya PTM. Pokoknya masih sesinya COVID. kita, sesi Iya, 2. Sesi 2, kita sesi 2. Aku sama Tabita, dia tuh ternyata temennya Tabita. Terus aku kayak nanya kan, ini temanmu Tabit. Terus dia bilang, aku dulu manggilnya bukan Tabita, aku manggilnya Reina. Aku manggilnya Tabita. Tabita ya, di sekolah dia dulu, aku manggilnya Reina. Reina kayak, ini temanmu Ray gitu. Terus kayak, iya, aku dulu tuh sering lupa kan namamu. Iya, Kayak, kamu siapa namanya gitu. Suka malu gak sih kamu kalau jadi aku? Kayak suka lupa. Kan malu gak sih? Kak lupa nama Gak tahu. orang. Malu. Tapi maaf ya Mel, aku tapi sekarang udah kenal kamu. Kamu Melta kan? Iya. Melta 9H guys. Yang menakut medal. Oke guys, thank you for watching this video. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Mel, kasih tau Mel. Subscribe Apa? Mel, subscribe. Subscribe ya guys. Kira-kira siapa guys nextnya? Nextnya bakal kita ajak ngobrol di sini selain Melta. Siapa? Komen di kolom komentar. Bener, komen. Dan jangan lupa juga buat yang belum nonton episode pertama. Gak kalah seru juga kok. Jangan lupa nonton di YouTube channel Smatsik juga di ya pokoknya kalian search aja guys di sini. Oke? Thank you. Say bye dong Mel. Bye-bye. Bye semuanya. Thank you.